Puji Tuhan, saudara, pada saat hari ini kita sama-sama kembali dikuatkan oleh firman Tuhan lewat berkat pagi hari ini, dan sama-sama kita akan kembali melihat firman Tuhan di dalam Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-8. Sekali lagi di dalam surat Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-8. Di sana dikatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Puji Tuhan, saudara, ini suatu ketetapan yang firman Tuhan sampaikan bagi kita pada saat hari ini, di mana firman Tuhan berkata, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku. Firman Tuhan mengingatkan kita pada saat ini bahwa kuasa dan Roh Kudus itu sangat penting berperan dalam setiap kehidupan kita. Saudara, kalau di dalam bahasa Yunani, kuasa itu adalah dunamis. Bukan hanya sekedar kekuatan biasa-biasa saja, bukan hanya kekuatan atau kemampuan yang biasa-biasa saja, tetapi ini menunjuk pada kuasa yang bekerja, yang dahsyat, yang luar biasa, dan itu akan terus-menerus akan bekerja. Sementara Roh Kudus adalah satu pribadi, Allah itu sendiri. Nah, kenapa firman Tuhan berkata, tapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu? Ada banyak cerita di dalam firman Tuhan yang kita sudah pelajari, yang kita sudah lihat, yang kita sudah dengar, bahwa di dalam pelayanan-pelayanan mereka itu disertai oleh kuasa, disertai oleh Roh Kudus. Namun yang menjadi pertanyaan kita bagi setiap kita pada saat ini, apakah kita sudah memiliki kuasa itu? Apakah kita sudah dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus itu? Saudara, Yesus dipenuhi Roh Allah itu sebelum melakukan segala pelayanannya itu, pada saat di Matius 3 ayat 16 sampai ayat yang 17. Dan kita bisa melihat bahwa Yesus memulai sebuah pelayanan yang luar biasa. Dan itu setelah ia dibaptis oleh Yohanes pada saat itu, dan ada lambang Roh Kudus itu burung merpati datang. Dan Tuhan berkata, inilah anakku yang kukasihi. Dan disitulah dia memulai pelayanannya. Dan disitulah ada kuasa yang luar biasa yang Tuhan kerjakan. Ada mujizat-mujizat yang Tuhan kerjakan lewat pelayanan-pelayanan Yesus yang dia lakukan. Jadi di sini kita tidak bisa memisahkan dengan kuasa dan Roh Kudus. Karena kuasa itu adalah sesuatu yang bekerja luar biasa, yang bekerja secara dinamis. Itu sesuatu yang tenaga yang luar biasa. Dan Roh Kudus itulah sebuah pribadi Tuhan itu sendiri. Dan Tuhan berkata, aku akan memberikan atau akan menurunkan roh itu kepada kamu sebagai penolong. Saudara, kita perlu yang namanya Roh Kudus. Tidak ada yang namanya orang-orang atau orang hamba Tuhan atau tokoh-tokoh Alkitab yang melakukan sebuah pelayanan yang dipenuhi dengan kuasa tanpa dipenuhi dengan Roh Kudus. Mereka duluan dipenuhi Roh Kudus, barulah mereka melakukan pelayanan-pelayanan yang disertai dengan kuasa. Makanya ada banyak mujizat-mujizat yang terjadi. Kita bisa melihat Petrus setelah mereka menerima Roh Kudus, mereka melakukan pelayanan-pelayanan luar biasa. Ketika Petrus khotbah dalam satu kali, ada 3.000 jiwa yang bertobat, menerima Tuhan. Karena kenapa? Ada kuasa yang bekerja. Nah, di dalam kuasa itu ada Roh Kudus yang mereka terima terlebih dahulu. Jadi hari-hari ini saudara, kita sangat-sangat ditegur oleh firman Tuhan. Jangan sampai
kita hanya diam saja. Nah, apa sih manfaatnya dan apa tujuan kita, tujuan Tuhan memberikan kuasa bagi kita? Yang pertama yang kita lihat di dalam ayat yang ke-8 tadi, bahwa kamu akan menjadi saksiku. Ketika kita punya kuasa, ada Roh Kudus di dalam kehidupan kita, dan Tuhan berkata kamu akan menjadi saksiku. Di mana? Di seluruh Yerusalem, Yudea, Samaria, bahkan ujung bumi. Di dalam Matius pasal yang ke-28 ayat yang ke-18 sampai ayat yang ke-20, di sana dikatakan, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Saudara, inilah sebuah tugas yang Tuhan berikan dalam setiap kehidupan orang-orang percaya. Bukan hanya kepada hamba-hamba Tuhan, bukan hanya kepada nabi-nabi, bukan hanya kepada pengikut-pengikut yang full timer, tetapi bagi setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Dan Tuhan berkata, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ini makanya kita penting punya kuasa di dalam kehidupan kita. Makanya penting ada Roh Kudus yang menyertai setiap kehidupan kita. Terus yang kedua, saudara, yang pertama tadi itu menjadikan semua bangsa muridnya Tuhan. Yang kedua, untuk mengatasi segala kelemahan-kelemahan di dalam kehidupan kita. Di dalam 2 Korintus pasal yang ke-12 ayat yang ke-9. Kita dikasih kekuatan. Ada kekuatan saat kita lemah. Kuasa itu bekerja di saat kita lemah. Jadi kuasa itu bekerja dalam setiap kelemahan-kelemahan kita. Untuk apa kuasa itu bekerja dalam kehidupan kita? Untuk mengatasi kelemahan-kelemahan kita. Karena kita adalah manusia-manusia yang penuh keterbatasan. Tidak dihindari dengan kata-kata putus asa, kecewa, mengalami kelemahan, mengalami kemunduran, mengalami stuck dalam rohani, mengalami stuck dalam ekonomi, dalam keluarga. Ada banyak masalah. Oleh sebab itu kita perlu Roh Kudus dan kuasa. Amin, saudara. Langsung saja. Yang ketiga adalah untuk melawan kuasa kegelapan. Nah, Yesus setelah dipenuhi dengan Roh Kudus, selanjutnya saudara, di dalam Matius pasal yang keempat ayat yang ke-11, ayat yang pertama sampai ayat yang 11, di sana dia dicobai di padang gurun. Saudara, kalau Tuhan Yesus tidak punya kuasa, tidak punya Roh Kudus di dalam dirinya, pasti akan tergiur. Tetapi dia menyatakan bahwa dia adalah Tuhan. Dia memberikan contoh bagi kita bahwa dia punya kuasa dalam segala hal. Oleh sebab itu, saudara, hari-hari ini ada banyak godaan-godaan, ada banyak tantangan, ada banyak hal yang membuat kita tergiur, ada banyak tantangan yang membuat kita meninggalkan kepercayaan kita, ada banyak hal yang membuat rohani kita mundur, ada banyak hal yang membuat iman kita goyah. Karena dunia akan semakin menawarkan hal-hal yang luar biasa. Tetapi ingat bahwa semuanya itu hanya bersifat sementara. Dan kuasa Roh Kudus itu akan melawan kedagingan itu, akan melawan kuasa kegelapan itu, akan melawan hal-hal yang ingin membuat kita kompromi. Oleh sebab itu kita pentingnya hidup di dalam Tuhan, supaya Roh Kudus dan kuasa Tuhan selalu bekerja dalam setiap kehidupan kita. Dan yang terakhir, saudara, yaitu untuk mengatasi pengajaran yang sesat. Pentingnya kita dipenuhi dengan Roh Kudus dan kuasa dalam setiap kehidupan kita, saudara. Karena sekarang ada banyak, ya itu adalah sebuah nubuat, ada kegenapan dari setiap nubuatan dalam firman Tuhan. Ada banyak nabi-nabi palsu, mesias-mesias palsu akan timbul, akan ada. Dan mereka akan berusaha memasuki setiap orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Oleh sebab itu, saudara, hari ini kita diingatkan kembali bahwa pentingnya kita menjaga diri. Bukan hanya sekedar menjaga diri, tetapi biarlah kita tetap ada di dalam jalurnya, dalam kebenaran firman Tuhan. Oleh sebab itu kita perlu yang namanya kuasa dan Roh Kudus. Ingat, Roh Kudus
bekerja dalam setiap kehidupan kita, untuk menyertai pelayanan, untuk menyertai kehidupan kita, memberikan kuasa bagi kita. Karena firman Tuhan berkata, kamu akan menerima kuasa bila Roh Kudus turun ke atas kamu. Biarlah firman Tuhan pada saat hari ini boleh mengingatkan kita kembali, boleh memberikan kita teguran, memberikan kita koreksi dalam setiap kehidupan kita, untuk boleh menjalani setiap hari-hari kita, bagaimana cara kita mempertahankan iman kita. Apa tujuan tadi Tuhan memberikan kuasa saudara? Yang pertama, untuk menjadikan semua bangsa muridnya di seluruh dunia, dan untuk mengatasi kelemahan-kelemahan dalam kehidupan kita, dan untuk melawan kuasa-kuasa kegelapan, dan yang terakhir adalah untuk mengatasi pengajaran-pengajaran yang sesat. Puji Tuhan, inilah firman Tuhan yang boleh saya sampaikan bila Roh Kudus terus bekerja dan berkarya dalam setiap kehidupan kita. Firman Tuhan saya akhiri pada saat pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Immanuel, Allah beserta dengan kita. Kami perlukan